Bus merupakan salah satu transportasi penting dalam mengantarkan banyak orang dari suatu daerah ke daerah lainnya di Indonesia. Bus bukan saja mengantarkan penumpang di kota-kota besar, namun perusahaan otobus sekarang ini sudah banyak ditemui di berbagai daerah, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 9 perusahaan otobus asal Indonesia Timur yang perlu kalian ketahui. Perusahaan otobus Sinar Rezeki. Di awal bahasan kita ada perusahaan otobus yang sering disebut sebagai kembarannya perusahaan otobus Rosalia Indah. Bagaimana tidak, perusahaan otobus ini memiliki livery sekilas mirip dengan perusahaan otobus Rosalia Indah asal Palur, Jawa Tengah. Perusahaan otobus Sinar Rezeki merupakan perusahaan otobus yang melayani moda transportasi darat dengan armada busnya dan merupakan perusahaan otobus yang sering digunakan oleh masyarakat Dompu yang hendak melakukan perjalanan menuju kota Mataram. Perusahaan otobus ini berasal dari Dompu, Nusa Tenggara Barat dan melayani trayek AKDP atau antar kota dalam provinsi dengan rute Dompu, Sumbawa, Lombok dan sampai ke kota Mataram pulang pergi, guys. Perusahaan otobus Rahmat Putra. Selanjutnya ada salah satu perusahaan otobus yang bisa dibilang pemain baru di lintas Bima menuju kota Mataram, yaitu perusahaan otobus Rahmat Putra. Perusahaan otobus Rahmat Putra merupakan perusahaan yang melayani moda transportasi darat dan pengiriman barang. Perusahaan otobus ini dimiliki oleh salah satu putra asli Bima, asal Bontokapesila, Kabupaten Bima, dan melayani trayek AKDP ataupun antar kota dalam provinsi dengan rute dari Bima, Sumbawa, Lombok, dan sampai ke kota Mataram. Sebagai perusahaan otobus pemain baru, tentu saja belum banyak dikenal oleh masyarakat, maka tidak heran perusahaan otobus ini jarang-jarang penumpangnya bila dibandingkan dengan perusahaan otobus lainnya di rute yang sama, guys. Perusahaan otobus Surabaya Indah. Perusahaan otobus Surabaya Indah merupakan salah satu perusahaan otobus asal kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang cukup lama setia melayani penumpang dari Bima menuju kota Mataram pulang pergi. Perusahaan otobus ini terbilang unik sebab tidak melayani sampai ke Surabaya ataupun sampai ke Pulau Jawa, sedangkan namanya Surabaya Indah. Padahal nama adalah identitas yang menggambarkan perusahaan itu sendiri. Perusahaan otobus ini terkenal menggunakan bodi dari karoseri New Armada dan melayani trayek AKDP ataupun antar kota dalam provinsi, yaitu dari Bima, Sumbawa, Lombok, dan sampai ke kota Mataram pulang pergi. Armada bus Surabaya Indah menggunakan sesis dari pabrikan Mercedes-Benz dan beberapa armadanya juga menggunakan sesis dari Golden Dragon. Perusahaan otobus Surabaya Indah tergolong perusahaan otobus yang telat meremajakan armadanya bila dibandingkan dengan para kompetitornya yang melayani trayek yang sama. Padahal dulu, perusahaan otobus Surabaya Indah merupakan salah satu perusahaan otobus yang memiliki nama yang cukup besar di rute Bima menuju kota Mataram, guys. Perusahaan otobus Titian Mas. Perusahaan otobus Titian Mas adalah sebuah perusahaan otobus yang berawal dari angkutan antar desa di sekitar daerah Sumbawa Besar di Nusa Tenggara Barat. Perusahaan otobus ini dirintis oleh Bapak Chandra Wiryanto sejak tahun 1960-an. Sejak tahun 1994, perusahaan otobus Titian Mas berkembang menjadi sebuah jasa pelayanan transportasi antar kota dalam provinsi atau AKDP yang melayani jurusan dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok ataupun sebaliknya. Kemudian pada tahun 1995, seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat atas layanan jasa transportasi, maka bus Titian Mas mulai melakukan peluasan layanannya menjadi jasa bus antar kota antar provinsi atau AKAP dengan jurusan dari Sumbawa, Mataram, Pulau Bali, dan sampai juga ke Pulau Jawa. Dengan semangat yang kuat dan keteguhan untuk selalu melayani dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di Indonesia, perusahaan otobus Titian Mas terus berkembang sampai sekarang ini, guys.
Perusahaan otobus langsung indah. Selanjutnya ada perusahaan otobus yang cukup lama bila dibandingkan dengan para kompetitornya yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, yaitu perusahaan otobus Langsung Indah. Perusahaan otobus Langsung Indah merupakan salah satu transportasi terkemuka di kawasan Nusa Tenggara Barat. Perusahaan otobus Langsung Indah merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani trayek akap atau antar kota antar provinsi dengan rute dari Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, dan sampai ke Jakarta. Dengan layanan yang diberikan sangat prima, menjadikan perusahaan otobus Langsung Indah sebagai operator bus yang memiliki reputasi yang cukup baik dalam memberikan layanan perjalanan. Ciri khas dari perusahaan otobus ini rata-rata menggunakan balutan bodi dari karoseri Moro dari Prima dari dulu sampai sekarang ini, dengan sasis dari pabrikan Mercedes-Benz, dan ada sebagian menggunakan Hino juga, guys. Perusahaan otobus Surya Kencana. Selanjutnya ada perusahaan otobus yang terkenal di Indonesia Timur dan banyak digemari oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai transportasi pilihan dalam mengantarkan perjalanan di wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu perusahaan otobus Surya Kencana. Perusahaan otobus yang berliverikan kuda dengan warna khas biru muda ini merupakan perusahaan jasa transportasi darat dengan armada bus yang telah didirikan sejak tahun 1980-an. Dulunya perusahaan otobus ini terkenal dengan catatan waktu perjalanan paling singkat bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Sejak awal berdirinya perusahaan otobus Surya Kencana masih setia menggunakan jahitan karoseri Tentara Malang untuk balutan bodinya, sedangkan untuk sasis masih dipercayakan produk dari negeri Jepang, yaitu Hino. Surya Kencana merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani trayek AKDP atau antar kota dalam provinsi dengan rute dari Bima, Sumbawa, Lombok, dan sampai ke kota Mataram pulang pergi, guys. Perusahaan otobus Tiara Mas. Perusahaan otobus Tiara Mas merupakan perusahaan otobus yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Bagaimana tidak, perusahaan otobus ini sedang meremajakan armadanya secara besar-besaran bila dibandingkan dengan perusahaan otobus lainnya di rute yang sama. Maka tidak heran, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan otobus yang satu ini cukup nyaman selama perjalanan. Perusahaan otobus Tiara Mas sendiri merupakan perusahaan otobus yang berkantor pusat di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Didirikan awalnya untuk memenuhi banyaknya permintaan masyarakat atas transportasi untuk menunjang mobilitas antar daerah dari wilayah Sumbawa di Nusa Tenggara Barat menuju daerah lain seperti Pulau Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Perusahaan otobus Tiara Mas saat ini melayani rute reguler dari Bima menuju kota Mataram, Denpasar, Malang, Surabaya, dan sampai ke Jakarta. Dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan otobus ini selalu melakukan segala inovasi secara terus-menerus untuk memperbarui fasilitas yang ada. Maka tidak heran membuat perusahaan otobus yang berlogokan mahkota berwarna merah ini menjadi salah satu bagian transportasi yang direkomendasikan bagi yang melakukan perjalanan di rute yang telah disebutkan tadi, guys. Perusahaan otobus Dunia Mas. Perusahaan otobus Dunia Mas berawal dari pendirian PT Garuda Indonesia Group sejak tahun 1955 oleh Bapak almarhum Muhyiddin Daeng Jubaidah dan diteruskan oleh Bapak Haji Muhtar Muhyiddin. Bermula dari bus truk kayu yang dioperasikan di daerah Bima, Dompu, dan Sumbawa. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat serta dengan mengikuti perkembangan zaman, lalu didirikan yang namanya PT Dunia Mas. Singkat cerita, perusahaan otobus Dunia Mas akhirnya membuka armada bus malam antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi pada tahun 1997 dengan trayeknya dari Bima, Dompu, Sumbawa, Mataram, Denpasar, Surabaya, dan sampai ke Jakarta. Perusahaan otobus ini terus berinovasi dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumennya. Terbukti dengan dihadirkan armada-armada terbaru guna memenuhi permintaan masyarakat untuk menunjang kenyamanan selama di perjalanan, guys.
Perusahaan otobus rasa sayang. Perusahaan otobus rasa sayang merupakan perusahaan otobus yang sering kali dibahas sebagai salah satu bus yang memiliki trayek jauh di Indonesia. Kalau Anda berasal dari Nusa Tenggara Barat, rasanya tidak asing lagi dengan nama bus yang satu ini. Memiliki nama yang cukup unik, yaitu Perusahaan Otobus Rasa Sayang, dan melintasi 4 pulau di Indonesia. Perusahaan Otobus Rasa Sayang merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Kota Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan telah berdiri sejak tahun 1980-an dan sampai sekarang ini tetap bertahan dengan trayek jauhnya. Bapak Arif Wijaya merupakan orang yang berjasa di balik nama perusahaan otobus rasa sayang. Bisa dibilang cukup lama mengaspal di tanah air, maka tidak heran banyak kenangan yang melekat pada perusahaan otobus yang satu ini. Bus rasa sayang merupakan bus yang melayani rute atau melintasi 4 pulau di Indonesia, yaitu Pulau Sumbawa, Pulau Lombok, Pulau Bali, dan sampai ke Pulau Jawa, serta menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 2 hari 3 malam dengan rute Bima, Mataram, Bali, Surabaya, dan sampai ke Jakarta, guys. Oke guys, itulah ke-9 perusahaan otobus asal Indonesia Timur, tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari ke-9 perusahaan otobus yang telah kita bahas tadi, perusahaan otobus mana yang paling kalian sukai? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video.